Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada table of content atau permasalahan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu bilangan berpangkat, kedua bentuk akar, dan di akhir video juga akan ada kuis. Baik, di sini bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu sendiri adalah A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. Nah, bilangan berpangkat itu sendiri merupakan perkalian berulang. Bilangan berpangkat dan bilangan bulat itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 itu A tidak sama dengan 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian bilangan berpangkat bulat positif. Di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat bulat negatif. Di sini, jika A anggota dari bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat minus N. Kemudian ada operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, di sini ada tips untuk mengerjakan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan operasi perpangkatan, kemudian kerjakan operasi perkalian dan pembagian, selanjutnya kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Baik, di sini ada operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Di sini terdapat sifat perkalian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya di sini ada 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat 5. Kemudian yang kedua, pembagian pada perpangkatan. Di sini juga ada sifat tersendiri dari pembagian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jika tadi pada perkalian pangkatnya ditambah, maka sekarang kalau pada pembagian itu pangkatnya dikurang. Selanjutnya ada bentuk pangkat sederhana. Bentuk pangkat sederhana itu adalah A pangkat fungsi fx sama dengan A pangkat N, dimana ini mungkin A anggota dari bilangan real dan tidak sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan di bawah ini. Nah, persamaannya adalah 3 pangkat 1 ditambah X sama dengan 81. Kita kerjakan terlebih dahulu ruas kanannya, yang dimana 81 itu bisa kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 4. Nah, kemudian 3-nya bisa kita coret karena terdapat di kedua ruas. Selanjutnya hanya terdapat 1 plus X sama dengan 4. Nah, kemudian dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 4 dikurangi 1 dan X sama dengan 3. Baik, kita ke bentuk akar, di mana di sini yang akan dibahas pada bentuk akar yaitu sifat-sifatnya, operasi aljabar bentuk akar, kemudian cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat-sifat bentuk akar ini sendiri dapat membantu kita, dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai bentuk akar. Nah, kemudian ada operasi aljabar bentuk akar, di mana sifat-sifat yang sudah kita ketahui tadi itu dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan operasi aljabar bentuk akar ini. Dan operasi aljabar bentuk akar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua perkalian, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat pembagian.
Nah, masing-masing operasi tersebut juga sudah memiliki sifat-sifat tersendiri. Contohnya seperti operasi penjumlahan bentuk akar itu menggunakan sifat A akar B ditambah C akar B sama dengan A ditambah C akar B. Begitupun dengan operasi-operasi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Di sini bentuk pecahan A per akar B. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan bentuk pecahan A per akar B itu bisa kita gunakan cara dengan mengalihkannya dengan penyebut. Seperti A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Atau bisa kita bilang dengan perkalian akar sekawan. Nah, hasilnya itu sama dengan A akar B per B, karena akar B dikali akar B itu hasilnya B. Dan dapat juga kita tulis A per B itu A per B akar B. Selanjutnya bentuk pecahan C per A min akar B atau C per A plus akar B. Nah, caranya itu pasangan hasil kali A min akar B dan A plus akar B. Kedua pasangan hasil kali ini dapat diselesaikan dengan sifat distributif seperti A plus akar B dikali dengan A min akar B sama dengan A kuadrat dikurangi A akar B ditambah A akar B dikurangi B sama dengan A akar B dikurangi B. Nah, kemudian di sini ada kuis. Jadi setelah teman-teman mempelajari mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, di akhir video ini ada kuis, dan kuis ini akan dijawab oleh teman-teman masing-masing. Jawabannya teman-teman kirim di kolom komentar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.